agama Islam ini agama ilmu. Maka setiap muslim harus belajar tentang Islam. Agama Islam ini indah. Dan ilmu syar'i itu indah. Bahkan kalau diumpamakan ilmu ini, keindahannya lebih indah dari matahari dan bulan. Tentang indahnya ilmu ini. Kelezatan ilmu ini nggak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang masuk untuk belajar ilmu syar'i. Dia akan mendapatkan nikmat yang besar dengan belajar ilmu syar'i ini. Indah. Maka diumpamakan oleh para ulama, keindahan ilmu ini luar biasa. Maka setiap umat Islam wajib belajar. Karena agama Islam agama ilmu. Kenapa ada sebagian umat Islam yang mengikuti cara-cara Nasrani, cara-cara Yahudi, mengikuti cara mereka, mengikuti perayaan mereka. Dalam Islam nggak boleh kita ikut. Haram hukumnya ikut perayaan mereka. Haram hukumnya dalam Islam. Apakah itu Natal atau yang lainnya? Tidak boleh dalam Islam. Kalau mereka belajar tentang Islam, mereka akan tahu tidak boleh tentang yang demikian. Cuma karena mereka nggak belajar. Ini yang sayang, umat Islam banyak, jutaan umat Islam, ya di Indonesia ini, ya ratusan juta umat Islam. Tapi mereka nggak belajar, nggak tahu tentang Islam. Maka gampang mereka dimurtadkan dari agama ini, gampang dibodohi dan diseret kepada ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang dari agama Islam. Karena apa? Kebodohan. Makanya bodoh ini kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, al-jahlu aslu kulli fasadin. Bahwa kebodohan merupakan sumber dari semua kerusakan di muka bumi. Dan kebodohan aslu kulli syarr, semua kejelekan dan keburukan disebabkan karena kebodohan. Maka setiap umat Islam wajib belajar ilmu syar'i, wajib dia belajar ilmu syar'i. Sebab Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap kita wajib talabul ilmi. Meskipun dia sudah belajar ilmu yang lain. Dia mendapatkan gelar doktor, profesor, insinyur, atau yang lainnya. Mereka belum belajar ilmu syar'i. Wajib dia belajar ilmu syar'i. Karena ini yang wajib. Yang Allah perintahkan. Dan ini yang akan membawa manusia ke sorga. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, yang dimaksud ilmu dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, yang dimaksud ilmu syar'i, Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Jadi kita wajib belajar ilmu syar'i ini. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Makanya kita harus belajar ilmu syar'i ini. Dan terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah. Nggak boleh ikut-ikutan. Kebanyakan kalau kita umat Islam ini agamanya, agama ikut-ikutan. Agamanya, agama nenek moyang. Apa kata orang tua, apa kata kakeknya, neneknya, ya itu yang dia ikut. Nggak boleh. Indahnya agama Islam dengan kembali kepada Quran dan Sunnah. Indahnya agama Islam dengan kita ikuti Quran Sunnah. Bukan ngikuti nenek moyang. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Antum lihat ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ikuti. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakan demikian.
Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka padahal mereka tidak berpikir dan mereka tidak dapat petunjuk. Jadi nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Itu perhatikan. Kita harus beragama dengan ilmu. Ini indahnya dari agama Islam, ilmu. Kita harus punya dalil, bukan ikut-ikutan dalam kita beragama. Banyak umat Islam yang ikut-ikutan. Dari mulai dia kecil sampai tua, tetap seperti itu. Nggak berubah hidupnya. Soal ibadah, ya begitu terus. Sholatnya begitu, wudhu, udah jelas salah. Tapi tetap dikerjakan. Karena apa? Nggak belajar. Ya pokoknya saya tahu nenek moyang saya begini, ya saya ikut. Lah apa bedanya dengan orang-orang musyrik ketika orang-orang musyrik diajak untuk mengikuti agama yang hak. Mereka mengatakan demikian. Kami mengikuti nenek moyang kami. Mereka mengatakan demikian. Mestinya berubah kepada yang lebih baik. Kita beragama ini maju. Berkembang. Tambah ilmu kita. Sebab doanya Nabi Muhammad SAW. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan aku ilmu. Ini gak nambah-nambah. Karena taklid kepada nenek moyang. Antum bisa lihat deh. Ya, orang tua antum atau tetangga atau yang lain dari dulu ya wudunya seperti itu. Salah. Salatnya juga demikian. Enggak belajar. Saya ambil contoh aja, usap kepala, wudu, cuma begini aja. Enggak ada di hadis Nabi usap kepala seperti ini. Usap kepala seluruhnya, ambil air, ditaruh di depan, ke belakangkan, dimajukan ke depan, diusap. Sekali. Enggak ada wudu begini. Enggak ada dalam Islam wudu seperti itu. Wudu ini tangan dibasahkan dua-duanya, dijalankan. Dari depan sampai ke tengkuk, dikembalikan ke depan, dimasukkan ke telinga. Sekali. Kalau kita lihat, enggak berubah. Dari dulu sampai sekarang enggak berubah. Belum lagi yang lain lah dalam kehidupannya. Mestinya mereka berubah. Tapi kalau masalah keduniaan, luar biasa. Dia mau maju masalah keduniaan. Tapi akhirat, nggak pernah mau maju dia. Kalau buat gelar dunia, dia cari gelar sebanyak-banyaknya. Tapi buat akhirat nggak mau belajar. Baca buku aja nggak mau. Ini kadang-kadang ini buku yang kita akan kaji ini. Ya dibeli, sampai rumah ditaruh nggak dibaca. Nggak mau berkembang. Nggak mau maju. Ngikuti apa nenek moyang sudah. Tapi kalau keduniaan, luar biasa. Ya, beli tanah, beli mobil, tanya, mana suratnya? Asli atau enggak suratnya? Tanya dulu. Sampai detail ditanya. Nggak mau dibohongin. Tapi kalau soal akhirat dibohongin mau dia. Sama ustadznya, sama kiainya mau dia dibohongin. La haula wa la quwata illa billah. Tanya dalilnya mana? Jangan ikut-ikutan. Agama Islam agama damai. Allah berfirman. Antum lihat dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, kata Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Dalam surah Al-Isra, surah Bani Israil, surah 17 ayat 36. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan ikut. Dalilnya mana? Dalil. Kalau orang tanya tadi Ustaz sebutkan tentang mengusap kepala. Dalilnya mana? Ada. Antum bisa lihat di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Atau kalau antum punya buku Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, antum bisa lihat hadisnya. Dari mulai hadis nomor 39, hadis 40, hadis 41, hadis 42 antum bisa lihat di Kitabut Thaharah, di sifat wudu Nabi. Antum bisa lihat di situ ada hadis itu. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya tentang mengusap kepala. Ini saya ambil contoh satu dari sekian banyak.